Anda mungkin sering dengar ya nasihat finansial soal menjadi kaya secara perlahan. Tapi pernah nggak sih Anda berhenti sejenak gitu, terus mikir, ini maksudnya apa ya? Hari ini kita mau bedah nih, bagian pertama dari sebuah buku yang judulnya aja udah, wah cukup nendang. Kekayaan di kursi roda. Kaya perlahan adalah menjadi kaya saat tua. Sumber ini pandangannya beda banget. Betul sekali. Jadi, inti dari bagian pertama buku ini tuh argumennya gini. Rencana finansial yang konvensional, tahu kan, kerja 40-50 tahun, nabung rutin, terus berharap sama pasar saham, itu ya pada dasarnya kayak minta Anda nuker tahun-tahun terbaik Anda. Tahun-tahun paling produktif, penuh energi, ditukar demi apa? Demi kemungkinan kaya pas udah, usia senja. Penulisnya tuh langsung nanya di awal, pengorbanan kayak gini sepadan nggak sih? Wah, kedengarannya kayak langsung nantang pakem finansial yang udah mapan banget ya. Oke. Mari kita coba telusuri lebih dalam nih. Kenapa penulis buku ini sampai mikir kalau jalan kaya perlahan, yang sering dibilang strategi bijak, nabung dari gaji, investasi tumbuh puluhan tahun, kenapa itu dianggap mungkin malah sebuah, jebakan gitu? Iya, dia ngelukiskan gambaran yang lumayan, suram sih. Pensiun, uangnya banyak mungkin, tapi ya duduk di kursi roda, terus bergantung sama obat-obatan. Bahkan istilah masa keemasan itu sama penulisnya malah disebut ruang tunggu kematian. Wah, ini kan beda banget ya sama janji pensiun nyaman yang biasa kita dengar. Beda banget. Nah, gimana argumen intinya ini dibangun di sumber kita? Kenapa dia bisa sampai kesimpulan kayak gitu? Argumen utamanya itu nyerang dua pilar utama. Pertama, ketergantungan sama waktu yang panjang banget. Kita ngomongin 40 atau 50 tahun hidup loh. Kedua, ketergantungan sama faktor-faktor yang ya ampun di luar kendali kita banget. Kayak pasar saham naik turun, terus juga kesehatan kita jangka panjang gimana, ya kan? Penulis lihatnya ini kayak pertaruhan besar gitu. Taruhan setengah abad, hadiahnya apa? Kebebasan finansial, tapi baru bisa dinikmati pas energi sama kesehatan, ya mungkin udah nggak seprima dulu. Jadi kayak ada ironi gitu ya? Tepat, ironis banget. Anda nuker kebebasan pas muda, waktu energi, demi kebebasan pas tua, yaitu uang, tapi mungkin tanpa vitalitas prima buat nikmatinnya. Itu intinya. Nah, penulisnya ini kan nggak cuma teori ya, dia juga cerita pengalaman dia sendiri nolak jalur itu. Ada momen menarik tuh, waktu dia lihat pengusaha muda pakai Lamborghini. Itu kayaknya jadi pemicu ya. Dia mikir, wah saya nggak mau nunggu tua nih buat bisa kayak gini. Tapi perjalanannya sendiri kan, wah jauh dari kata gampang ya. Oh, sama sekali nggak. Sumber ini cerita kok gimana dia jatuh bangun, gonta-ganti usaha, bahkan sampai harus balik lagi tinggal sama ibunya. Ada satu titik rendah yang cukup membekas diceritain. Dia sampai terpaksa kerja jadi sopir limo pas badai salju. Cuma buat bertahan hidup aja. Waduh. Iya, jadi ini penting nih digarisbawahi, perjalanannya itu bukan jalan pintas atau sukses instan. Justru kesulitan-kesulitan ini yang jadi pemicunya dia berubah. Titik balik kayak gimana tuh yang dia alami setelah masa sulit itu? Apa yang bikin dia akhirnya nemu jalan lain? Jadi ada kesadaran penuh gitu. Dia sadar dia nggak bisa, dan yang penting nggak mau lagi hidup kayak gitu. Udah muak lah nuker waktu demi upah yang ya pas-pasan. Nah, momen ini yang dorong dia cari cara lain. Akhirnya, dia bangun bisnis online yang dia sebut pohon uang. Pohon uang? Maksudnya? Kuncinya itu di prinsip di baliknya. Jadi, dia bangun sistem atau aset yang bisa hasilin duit secara otomatis atau semi-otomatis. Nggak tergantung lagi sama waktu kerja aktif dia. Ini beda banget kan sama model kaya perlahan. Kalau model itu kan pendapatan kita terikat sama jam kerja, gaji, atau terikat sama waktu pasar yang lama banget buat bunga majemuk bekerja. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, argumen utama buku ini tuh intinya, kaya perlahan itu secara inheren minta kita korbanin kualitas hidup pas kita masih muda dan produktif, gitu ya? Bukan cuma nunda kaya, tapi kayak nunda hidup itu sendiri. Tepat sekali. Perspektif di sumber ini ngesin banget kalau kekayaan sejati itu bukan cuma soal angka di rekening, bukan cuma nominal. Kekayaan sejati itu mencakup kebebasan, bebas ngelakuin apa yang Anda mau, kapan aja Anda mau, terus kesehatan buat nikmatinya, dan juga hubungan yang kuat sama orang-orang terdekat. Nah, itu dia. Nah, menurut penulisnya, semua elemen penting ini, kebebasan, kesehatan, hubungan, itu justru bisa terkikis. Terkikis oleh tuntutan kerja keras puluhan tahun,
Pengorbanan terus-menerus yang sering banget jadi bagian dari jalur finansial tradisional. Fokusnya jadi geser. Dari sekedar punya uang, jadi punya uang plus kemampuan buat nikmatinya selagi kita masih prima. Itu bedanya. Wah, ini jadi bikin kita mikir ulang ya soal definisi sukses finansial buat diri kita masing-masing ya kan. Apakah tujuan akhirnya itu beneran masa keemasan di usia 65 atau 70? Padahal, ada risiko kita udah nggak punya energi atau kesehatan lagi buat bener-bener nikmatin hasil kerja keras kita itu. Betul sekali. Buku ini ya paling nggak di bagian awalnya ini maksa kita buat refleksi kritis sih. Kalau jalan yang umum diterima menuju kekayaan itu ternyata punya biaya tersembunyi, yaitu masa muda dan vitalitas yang hilang, pertanyaan lanjutannya kan jadi gini. Emang ada jalan alternatif yang realistis? Adakah cara buat bangun kekayaan dan nikmatinnya selagi kita masih muda, masih energik, masih sehat? Kayak yang diklaim penulis lewat konsep pohon uangnya itu. Nah, ini pemikiran penting nih buat Anda bawa pulang, buat direnungkan.